yang tertulis di dalam Lukas 4 ayat 21 sampai dengan 30. Kita baca bersama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Lalu ia mulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah dia anak Yusuf? Maka berkatalah dia kepada mereka, aku akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai rabi, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi dia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengarkan firman dan memelihara serta memberlakukan. Haleluya. 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 Saudara, tentu banyak orang yang ingin mengenal Tuhan dengan benar, bahkan merasa dekat, merasa tahu dibandingkan dengan orang lain, walaupun kadang-kadang bukan tahu tapi sok tahu. Kadang-kadang merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada temannya yang tidak dekat dengan Tuhan. Nah, kita akan lihat simbol-simbol Tuhan yang dikenal di dalam berbagai agama. Kita lihat lagunya Mas Christian.
Saudara, itu gambarnya. Supaya tidak penistaan kita ngerembuk gambarnya. Jadi, yaitu gambar apa tempat kita? Salib. Nah, itu secara umum ketika masuk di beberapa gereja tidak cukup dengan salib. Ada yang ditambahi huruf Yunani, yaitu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kurang marem bahasa Yunani, lebih kuno bahasa Ibrani. Lalu ada gereja namanya Alefto. Oh, itu bahasa Ibrania Alfa, akhir, awal sampai akhir. Nah, tentu itu adalah dari kacamata manusia, bebas-bebas saja, kita nggak akan mengatakan benar salah. Tapi tadi lagunya yang nyanyi siapa? Bimbo mengingatkan kata-kata yang terakhir, mengatakan aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Kira-kira yang jauh itu kita atau Tuhan? Tergantung kita. Kalau kita pas banyak duit, tenang-tenang, mungkin kita bisa semakin dekat, tapi bisa semakin jauh. Manusia itu kan aneh, banyak duit ya bisa lupa Tuhan, nggak ada duit ya bisa lupa Tuhan. Itulah pengenalan manusia untuk dekat dengan Tuhan yang seringkali lebih menekankan secara manusiawi situasi kondisi kita. Hari ini kita belajar mencoba bagaimana Allah kita kenal menurut bacaan kita dan tentu menurut tafsiran manusia. Dan sekarang tentu ya saya yang menafsir. Kalau Bapak Ibu kurang paham, nafsir sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat di bacaan kita. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus pulang kampung ke Nazaret, kelahirannya di Bethlehem, kotanya di tempat tinggalnya, hometownnya di Nazaret. Kita lihat yang pertama, lagunya. Saudara, gambarnya Tuhan Yesus membawa apa itu Bapak Ibu? Membawa Kiai Pleret. Itu membawa apa? Tombak. Pinjam Haryo Penangsang. Nah, kita akan baca cukilan-cukilan, petian-petian ayat di Lukas 4. Yang pertama ayat 21 kita baca 1, 2, 3. Genaplah nas ini. 18, Roh Tuhan ada padaku. 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ketika kita mendekati Tuhan, tafsiran ayat ini saya tafsirkan ternyata Tuhan itu membebaskan secara roh. Jadi dikatakan Roh Tuhan ada padaku. Walaupun Tuhan pernah menjadi paket manusia saat ada di dalam Tuhan Yesus selama berapa tahun? 33 tahun. Nah, tetapi selebihnya Allah itu lebih bersifat roh, bersifat spirit, bukan manusia. Itu yang perlu saudara dan saya mengerti. Jadi yang dibebaskan itu adalah roh kita.
Misalnya kita diberi kekayaan, tetapi roh kita masih roh kemiskinan. Nah, itu bisa konslet Bapak Ibu. Sudah banyak kekayaan tapi rohnya kita terpenjara roh kemiskinan. Punya mobil 10 tiap hari mengeluh, susah mencucinya. Atau yang lainnya dapat mobil. Ada banyak orang yang nggak bisa mensyukuri ketika kekayaan diberikan hanya untuk diri sendiri karena mental kemiskinan. Orang yang dibebaskan rohnya, maka juga kaya hatinya, rindu untuk membagikan kekayaan itu bukan hanya untuk dirinya, untuk sesama dan memuliakan Tuhan. Jadi yang dibebaskan adalah roh yang ada di dalam diri kita. Karena roh yang ada di dalam kamu lebih kuat mestinya. Tapi ternyata seringkali roh kita lemah, bukan dibebaskan oleh roh Tuhan, tapi menghamba pada roh-roh dunia. Itu yang pertama, lebih mengenal Tuhan, maka lebih mengenal bahwa kita sudah dibebaskan dari roh-roh dunia. Roh yang tentu tidak sama dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, lagunya mari kita baca ayat kita 1, 2, 3. Aku dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Nah, menarik saudara. Ada seorang yang bernama Brutus. Ada yang tahu siapa Brutus? Itu sahabatnya Kaisar Julius Kaisar. Tetapi apa yang dilakukan Brutus? Menjadi pengkhianat, membunuh Julius Kaisar, menjadi musuh di dalam. Nah, ini ceritanya kademen mungkin podo seliputan ngapain pakai seliput. Nah, ternyata saudara, itu fakta. Manusia seringkali dekat dengan Tuhan, dekat dengan sahabat, bisa berubah menjadi lawan yang tidak bisa diprediksi. Cerita Yudas Iskariot, cerita penyangkalan Petrus, itu bukti yang ada di kitab suci. Artinya apa yang dikatakan orang-orang Nazaret yang menolak Yesus, karena memang seringkali dipengaruhi dari sudut pandang manusia. Lebih dekat, lebih kenal, bukan kenal baiknya, tapi kenal jeleknya juga kan. Dan yang jelek itu lebih menarik. Wong anaknya tukang kayu. Wah, walaupun tukang kayu bisa jadi presiden katanya. Nah, saudara, itulah manusia. Ketika dekat dengan Tuhan, kadang-kadang semakin tidak hormat. Maka dikenal yang namanya fatwa, tafsiran-tafsiran pemuka agama kepada ayat-ayat kitab suci, lalu mengadakan sebuah himbauan ataupun larangan. Misalnya
panitia pemanggilan pendeta setelah rapat dan disetujui rapat pleno mencari pendeta yang baru harus lebih tinggi daripada pendeta yang lama, gitu. Karena yang lama terlalu pendek dan hitam. Nah saudara, itu fatwa, kan itu bukan firman Tuhan. Seringkali dekat dengan Tuhan, merasa dekat itu membuat fatwa, membuat keputusan, membuat aturan-aturan yang seolah-olah itu rohani, tetapi ternyata sebuah politisasi. Mari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hormat, membuka hati nurani suara Tuhan. Jangan-jangan suara Tuhan untuk diri sendiri, jangan menghakimi orang lain. Mari semakin dekat, semakin hormat, semakin mengerti apa kehendak Tuhan. Tentu kehendak yang berkenan. Dan yang terakhir, lagunya mari saudara, kita akan baca ayat ini 1, 2, 3. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan ada tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain dari Naaman orang Syria itu. Yang 28. Mendengar itu semua sangat marah semua orang yang di rumah ibadat itu. Ini saya kutip ada 2 peristiwa. Yang pertama zaman Elisa, zaman paceklik, zaman pailan, zaman kelaparan, zaman pagebluk. Itu justru janda yang dipilih bukan janda Israel, bukan masalah janda kempling atau tidak, tapi ini yang dipilih janda luar negeri, ya, di mana itu tadi di Sarfat. Itu yang pertama. Yang kedua, di Israel banyak orang kena kusta, tapi tetap sakit. Justru yang disembuhkan adalah orang Syria yang bernama Naaman. Tentu kita nggak akan menghakimi apakah orang-orang Israel itu lebih jelek atau tidak beriman, itu yang tahu Tuhan. Tetapi yang menarik adalah seringkali orang itu lebih senang, lebih puas pencitraan, apa yang kelihatan secara dunia, maka marah ketika orang Israel itu justru yang tidak disembuhkan. Mestinya itu yang disembuhkan dulu. Seperti Paulus yang sakit duri dalam daging sampai 3 kali tidak disembuhkan. Baru Paulus sadar, lebih dekat dengan Tuhan, lebih percaya, menerima apa adanya. Kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik. Ketika orang mengatakan sukses, maka biasanya kaya. Jadi orang, bukan jadi burung. Maka ada orang Jawa mengatakan kadang konang. Yang dianggap kadang itu yang seperti kunang-kunang. Biasanya kunang-kunangnya itu mencerminkan kekayaan secara materi, kedudukan secara sosial, maka dikatakan kuwi isih mambu dulurku, gitu. Pak Camat isih mambu dulurku, mambu seneng. Nah saudara, itulah seringkali orang puas dengan pencitraan. Sama kaos bergambar Yesus, ketika ditawarkan yang menawarkan gereja,
pasti dibeli. Walaupun rotok merengut-merengut kelarangan gitu Bapak Ibu. Seringkali kita bangga dengan lambang-lambang pencitraan. Tapi begitu Tuhan ternyata tidak menyembuhkan, citranya hancur. Hari ini mengenal Tuhan itu tidak harus menjadi orang terkenal. Itulah para rohaniawan, itu sebutan. Bayangkan kalau rohaniawan tanpa raganiawan, hilang kabeh koyo medira kita. Ya namanya rohaniawan hanya rohani saja. Nah, hari ini saudara, mari kita mengenal Tuhan secara roh, bukan kepuasan pencitraan, lambang-lambang duniawi. Dan kita seringkali terjebak hanya ingin dikenal menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi tidak dekat. Untuk itu mari kita dekati Tuhan secara pribadi, secara rohani, seperti yang Tuhan tunjukkan lewat firman Tuhan pagi ini. Ketika kita semakin mendekati Tuhan secara pribadi, maka kita layak untuk menerima sakramen perjamuan suci yang kudus. Amin. Saat teduh pagi kita.